Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tazkiyatun nufus kita dengan cerita yang mungkin ceritanya agak berbeda pembahasan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu kita akan membahas atau cerita-cerita tentang dunia. Diwak kini cerita dunia lah. Tapi tentu berbeda cerita dunia di musaji. Ajo cerita dunia kita di luar musaji. Dunia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang jelas kata-kata dunia itu bahasa Arab dan di Indonesia tidak diterjemahkan. Tidak ada terjemah atau tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia kata-kata dunia tadi. Boleh jadi karena artinya jelek atau artinya tidak bagus sehingga tidak terjemahkan. Dalam Al-Quran asal kata dari dunia itu adalah dani. Dal, alif, nun. Dan dal, alif, nun. Dalam Al-Quran ada kata itu, 3 kata itu, yaitu dalam surat Ar-Rahman. Muttaki'ina ala furushim bata'inuha min istabraq wajanal jannataini dan dahan-dahannya, ranting-rantingnya dari buah-buahan surga itu dan rendah. Jadi arti dunia itu secara bahasa rendah. Sesuatu yang rendah. Kalau untuk buah tentu rendah dalam arti rendah tempatnya. Kalau untuk dunia tentu kita mengartikannya rendah secara kualitasnya. Maka bisa disebutkan dunia itu artinya barang rendahan. Apa sopasanya itu barang rendahan? Kalau kawin tidak asli. Itu barang-barang ya rada dah. Soalnya tidak terpakai dah. Suatu yang rendahan barangnya. Rendah. Dan ada yang mengartikannya dengan hina. Barang-barang hina.
Sehingga ada yang bertanya kepada seorang syekh, apakah nanti di surga ada ini, ada ini, ada ini? Dia sebut barang-barang yang indah di dunia kah? Nyo ingin lo ada yang rancak di dunia aku, inginnya ada di surga. Maka kata syekh tadi, sesungguhnya jika dimasukkan barang dunia yang terbagus di dunia ini ke dalam surga, maka engkau akan melihatnya seperti sampah ketika di dunia. Aja nama yang paling rancak auto kini paling rancak, paling mewah. Lihat auto yang rancak mewah tu surga. Maka kalau dimasukkan barang-barang dunia ko ke surga, sampahnya tu. Jadi barang sampahnya. Jadi kadibanding-banding lo nak rancak dunia aku jadi rancak surga tu. Ini barang rendahan. Akhir dimasuk lo kau barang berkualitas tinggi tentu taici ya barang kau. Sehingga ada yang menanyakan bagaimana perbandingan kecantikan bidadari dengan wanita di dunia, tercantik di dunia. Maka membandingkannya bukan wanita tercantik dunia dengan orang paling jelek di dunia. Tapi membandingkannya seperti wanita tercantik di dunia dengan tikus got yang berdiri di sebelahnya. Ya bandingnya dah. Wanita tercantik di dunia, aku tikus got. Tidak mau bandingan dah, itu maksudnya. Sehingga kalau ada orang paling rancak di dunia aku masuk ke surga, ailaka ada orang bentuk mencik masuk ke rumah. Ya aku kecerang. Itulah yang paling rancak masuk ke dunia, ke surga tu dari dunia. Capeklah bunuh tu no masuk aja kan tu kecil orang di surga. Karena barang-barangnya barang rendahan sebenarnya. Tak ada rancak. Tak ada yang bagus. Jadi dani, danu, dana, semuanya. Jadi kalau dapat je bagi nama orang dani, danu, dana. Kan artinya rendah. Jadi kalau ada nama orang Ramadhani, Ramadan, jadi ujung senimbau. Ramadhani, jangan sidani sah, Ramadan. Biar rancak. Kemudian mengenai dunia, tentu anda tahu dah. Awak tinggal di dunianya. Dan itu pun 60-70 tahun kok lagi sampai lebih cik-cik. Ba'a hakikat dunia, tentu nan menciptakan dunia nan tahu. Nan membuat nan tahu. Sama jawab mbak Otto nan tahu tentang Otto ko tentu nan lebih tahu nan membuat Otto. Kelemahannya apa? Kelebihan Otto ko apa? Standarnya lah tinggi ko rendah ba'a. Nan lebih tahu tu tentu nan membuat Otto. Kini ingin tahu ndak wak ba'a dunia aku? Ba'a dunia aku ada. Tentu wak tanyaan kena membuatnya. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang Allah menyebutkan kepada kita bagaimana hakikat dunia. Kita buka pertama surah Ali Imran. Halaman 74.
halaman 74 ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek ujung ayatnya saja. Informasi Allah agih tentang dunia. Wa mal hayatud dunya. Dan tidaklah kehidupan dunia illa kecuali mata apa arti mata? Mata itu artinya kesenangan tapi secuil. Itu namanya mata. Tidak kesenangan banyak ada. Mata itu kesenangan yang secuil. Tiba di roti, wak dia ge orang roti gadang. Roti gadang itu jenisnya apa? Roti besar. Roti gadang yang dibuat orang untuk rayu itu biasa. Kembali riri tu. Hah? Kue bolu. Bolu nak kacik-kacik ya tu. Ana riri tu. Kue gadang ko ambillah sapipi ya. Ambil jujung jari saja sapipi ya. Atau nama tak kesenangan yang sapipi ya. Dapatkah dewa kesenangan tu sadar ndak? Sapipi ya. Kesenangan dunia tu sapipi ya. Asal isinya secuil. Lalu di ujung ayatnya gurur. Arti gurur. Gurur. Nampaknya pas kaca ndak tahu. Namanya gurur. Hah? Fata margana lihat. Nya nampak tu. Pas kaca ndak ada dah. Namanya gurur. Sudah sapipi, pas kaca ndak ada dah. Itu kecil Allah kan. Artinya kesenangannya tu lain nampak. Cuman pas di kaca ndak ada dah. Tu kecil nak membuat dunia. Kesenangannya lain. Tapi tidak nak lain nampak. Bukan lain nampak. Tapi pas dia pacik bana indak do. Itulah dunia. Yang di dunia kurang mengecap. Sabana bahagia. Nak ada. Nan lain orang membaca. Jano wak sariyo kalai bahagia wak jano. Tidak isangko doh. Kata-kata itu nancok keluar. Kalau dulu orang kali baca, mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau apapun teringat dirimu. Tapi lama sudah tu, tak kusangka, tak kuduga. Aleh. Kalau seminangnya ndak dan sangko adia mode itu. Rasanya hati disai diasami. Sudah disai no yasami no. Ama itu napa di hati kini. Kalau dulu entahlah angkari baca pujian. Ya bantu kalai sebenarnya. Tapi kacana ndak ada. Itulah dunia. Seluruhnya. Dari apapun boleh dicek kesenangan-senangan tu. Bantu kalai. Makan saja lah ringan. Rasu kalama. Lapan apa itu hilang dah. Hilang lamanya. Makanya orang nyebut sangat rakuangan lemak kon. Ada orang dulu, ambo kau dapat cari orang rumah yang terampil
terampil di dapur, anggun di ruang tamu. Di ruang tamu anggun, terampil di dapur. Tu seceritanya dulu sebelum ninyo menikah. Lah sudah nikah kusik bentuknya. Bato cak kawan kan. Sehari kau bini bentuk kanona. Kan itulah dah aja. Tapi lihat nanepek. Bato. Terampilnya di ruang tamu, anggun di dapur aja. Di dapur anggun gayanya. Sekarang lama, tapi di ruang tamu sentiang lah ngecek pada aja tamu. Kau dapat di ruang tamu tu kan niang, senyum anggun senyum. Ada dapur dan campin besar. Kita lihat, di dapur lambiak. Ala kusik untuk kawan. Tak ada dah. Oh kini nak auto baru. Tu cek. Setahun 2 tahun sudah tua dah lancak pada itu. Ala tertinggal lah kau. Apa kau nak kalau lipat turian sekali 6 bulan mah nukar. Nak tukar tarikh ini. Jadi apa ibu? Tidak ada nan sabananya di dunia. Lain nampak, tapi pas di kaca tidak ada. Itu kecil Allah. Jadi jangan bak kaja-kajana jangan nampak tadi itu. Kaja-kajana. Ini tidak ada gitu dah. Nang kaja tu tidak ada gitu dah. Raso-raso kalai. Raso kalai. Cuman setan jo nafsu. Setan cek hawa nafsu cek. Ai dorong tu. Kajalah tu. Kajalah tu. Kajalah tu. Pas dapat kaca tak ada rupanya. Rupanya tak ada. Umu habis, hari habis, tanago habis. Baru tiba sasa pas malaikat mau tiba. Tiba sasa pas malaikat mau tiba. Ya lari lah habis untuk itu. Mengajar dunia. Akhirat tak ada pakai kaja selama kau. Akhirnya sasa nanti. Kemudian kita cari balik surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'd. Ayat 26 252. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, wa yaqdir, dan mengkadarkan makuan. Dia rasa kikol adonan dilosan di Allah cek, adonan lah bakuan. Bajatah pesawatnya. Untuk apa kau maksimal sekian lah. Kau batasnya. Batas maksimal sekian bagian. Ada babate-bate. Kalau awak nadir kau kayak nan babate-bate sadonya kau. Tu mah ndak mau nambah losan kau kan tiba tarikh nak mau berhenti nah. Atau nan los yab sutu. Ini dua asalnya tiba je no, payah membek no. Itu yang yab sutu. Kalau tiba di awak ko nan bakuan magih.
Ndak mau ilabihi dah. Lado batas. Wa farihu bil hayatid dunya. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Kecenderungan awak Allah sebutkan kecenderungan manusia. Lebih berbangga-bangga je dunia. Farihu itu kan berbangga-bangga. Berlomba-lomba untuk memangga-manggaan. Itu namanya berbangga-bangga. Cerita berapa set kini dah. Cerita nak lebih dari itu. Cerita orang dah lepas buah kedai kini. Cerita orang lah. Berapa set lepas buah kedai. Ambo beli tanah tu di sini nah. Ambo beli sawit sekian hektar dia noh. Bangga-bangga aja itu saja. Beli tanah lah, beli rumah lah, investasi kah. Berbangga-bangga aja cerita itu. Dan Allah menyebutkan wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu fil akhirah, dibandingkan dengan kehidupan akhirat, illa kecuali mata, kesenangan secuil. Sanang nanado di dunia kau, dibandingkan jo sanang nanado di akhirat, di sarugo secuil. Kalau bahasa awaknya ada tu, dak cik kuku nah. Bahasa orang Kamang bahasa siapa apa tu? Dak secik kuku nah dah. Dak sarimih je dah. Itulah. Dak sarimihnya dah. Kesenangan. Jadi dak usahlah babangga-bangga nah, mantang wak lai. Mantang-mantang wak lai, ndak usah bangga-bangga nah. Nan wak dapean di dunia ko ndak sarimih, ndak sojong kuku nang kadi dapean di akhirat. Di bah ancak ke akhirat bakaja. Daripada babangga-bangga jo dunia. Kemudian kita lanjutkan surah Al-Hadid. Halaman 540. Di surah Al-Hadid kau Allah informasiana kau ba dunia. Bagaimana hakikat dunia? Al-Hadid ayat 20 halaman 540. I'lamu apa maknanya Pak? Ku pengumuman kok. Jadi diumuman mana ada Allah sajan sampai tak kicuah waktu. Karena dunia aku mengicuah. Ajan sampai tak kicuah wak diumuman di Allah. Ketahuilah oleh kalian wahai manusia, annamal hayatud dunya,
bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah, karena udah pakai ma annama berarti ada arti hanya, bahwa kehidupan dunia itu hanya apa? La'ibun atau permainan, walahwun disiko senda gurau, wazinatun mamparancak-rancak, watafakhurum bainakum dan saling berbangga-bangga di antara kalian, watakatsurum fil amwali wal aulad dan saling memperbanyak-banyak harta dan anak. Beratu. Pertama la'ibun, permainan. Apa permainan? Permainan ya main-main saja. Tak ada nan serius deh. Nan sabana-bana sanang di dunia ku apa? Tak ada. Atau nan sabana payah di dunia ku? Tak ada. Nan sabana gembira di dunia ku apa? Tak ada sedih-sedih wak dino sudah tu. Tak ada. Atau nan sabana sadih, tak ada galak-galak lah sudah tu. Kan tak ada. Dunia ku bentuk permainan. Ada galak. Sudah tu nangis lah lihat. Galak lah balik. Tak ada nan serius. Nama saya permainan. Tak ada nan serius di dunia kan. Pas lakinya meninggal di keciannya serius bana aduh. Lah taban tempe papi jayuang. Lah putih tali bagantuang. Bagi dia matuno keluar sembe. Seriusnya ada gitu. Ndak awak kena ni rusuhnya dirinya. Awak alakan otak lah. Nanti rusuh no ba alakan si ambo sudah kau wah. Tu nak ditangisnya. Ndak awak nan tahu jua tu gaya. Awak tahu jua tu kau mati-mati sana tentu dia mau sudah kau dah. Cuma nan tahu yang wah lah si ambo wah. Nan dirinya ni tangisnya. Barat kalau lama menangis contohnya. Enggak ketiga hari. Sepakan sebulan tak ada nangis. Galak-galak lah dia. Asobok lo je Pak Haji kan. Ala panjang lo penganan lo. Pak Haji ko pas lo duda lo kan. Ada di situ. Ada itu. Tak ada yang serius dah. Permainan saja. Walahwun. Lahwun ko artinya apa? Lahwun ko berpindah dari karajo sio-sio kanan sio-sio lo. Itu namanya lahwun. Karajo Indonesia itu pindah. Kalau lahwun ko kalau dalam tafsirnya itu adalah nya serius tah. Nya sabana serius mengarajuannya. Tapi asianya itu tidak ada dah. Asianya tidak serius. Kerajonya serius, hasilnya tidak serius. Ada orang kena salah merek. Kerja serius, gajinya main-main. Iya. Kerjanya lagi serius, cuman gajinya ulah saja. Hah? Dioto dia. Merek Dioto aja. Kerja serius, gaji main-main. Hanya kerajo lagi serius, tapi asianya main-main misalnya. Itu namanya lahwun. Diumpamakan oleh ulama seperti anak kecil main masak-masak. Soalnya anak-anak main masak-masak,
Lah seriusnya masak tu kawan-kawan polisi ke. Alik-alik. Masa yuanya alik masuk nak kali ketek nata. Seriusnya. Tapi apakah hasilnya? Tak ada. Kalau serius wak je dunia ko. Dunia tapi nawa uri. Tak ada yang bisa dibawa ke akhirat. Tak ada yang serius. Dunia pakai sendiri wak uri. Rumah kadai, rumah kadai, rumah kadai, rumah kadai. Tak tentu je surau dah. Yolah itu lungguk pitih banyak, sambuah di rekening. 1 triliun mati. 1 triliun tu pangan tu. Ulah-ulah santunya. Saya pangan leh. Lagi begini je orang. Tak wak leh. Dah dah main-main setadi bertinya. Lahun. Karajonya lagi serius. Piasian tak ada yang serius. Kecuali pitihnya tadi, tahunya je mau saji, kamu saji dikirim. Itu lain yang serius. Tapi kokonya lahun. Wazina, memperancak-rancak. Atau memperancak-rancak. Bila saya lihat model itu katari. Model dunia, kau bantu dunia batu katari. Semua model itu kah? Jo baju-baju. Sekali berapa model baju itu kah? Batu katari. Model kini. Kan itu pertanyaan orang. Model kini. Model nak laku kini. Wazina. Memperancak-rancak sesuatu. Memperhias-hias sesuatu. Kalau tiba di Nabi mengumpamakan bentuk nenek-nenek babadai. Barangkala kayak umur lah 90 lah. Babadai. Apa bentuk ni? Umur nenek ko 90 lah. Cula bapa ibu basobok je nenek umur 90 lah balepis. Pakai baju kaos balipstick enek kau. Abuak ni geraknya lo nikah. Apa bantuan nonton. Ali saleronya. Berhias-hias model itu senyo. Bandian dia so. Bandian dia so. Ipa bodoh-bodoh nasanya. Wa tafakhurun. Itu. Saling berbangga-bangga di antara kalian. Ya saling memangga-mangga. Rumah bos sekian, kadai bos sekian, tanah bos sekian. Mangga-mangga. Tu mangalai sudah mangga-mangga. Dik tadangai sanu tu sambuh nuna. Wa takasur. Bapa banyak-banyak. Dak muah masak kekalah lu jenyo. Berlomba mampa banyak-banyak. Haratukah anakkah. Lalu Allah lagi perumpamaan. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh. Seperti hujan ghais. Ghais itu hujan labik. Yang menyirami tanam-tanaman yang membuat kagum. Ya sudah tanaman dia hujan itu subur, rancak. Sehingga diumpamakan dalam hadis, hati-hati kalian dengan dunia. Dunia itu seperti tanaman hijau yang lezat. Tanaman hijau yang lezat. Hadis ko disebutkan tanaman yang mengagumkan para petani. Hijau, nampak rancak. Kemudian lamu kalamuan baleh. Ya bentuk padi hijau, sajuk mata menceliak ke mana? Itulah sabiknya dia orang. Ala jadi jarami, baleh. Habis. Tak ada dah. Summa yahiju fatarahu musfarra. Summa yakunu hutama.
kemudian menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, menjadi hancur. Habis. Sangan itu dunia kan. Mulono sanang atau sansuala yuwa kunyang. Tapi wa fil akhirati azabun syadid. Dan di akhirat ada azab yang keras. Wa maghfiratun, ada pula ampunan. Minallahi wa ridwan, ampunan dari Allah dan keredaannya. Mana kau pilih? Kalau pakai na dunia awak, azab nang kadapek doa. Kalau awliya muah bertobat, ampunan nang dapek doa. Lain tak muah kecuh dunia sejak dari kini doa, keredaan Allah nang dapek doa. Tiga tu nya. Pakai na dunia awak tak do akhirat madok, ke dunia semadok. Ada ndak nampak dapat ibu orang di dunia ko yang bak kaja-kaja untuk dunia sehingga ndak salatnya, ada ndak? Ndak kamu sajinya dah enten. Yo banai itu sedia aduk no banang ke kayu banang ke banyak lain ndak nampak. Sempatnya mati sudah tu tu. Azab yang pedih dapat. Untung-untung di akhir hayat kok lagi sadar kau enten. Menyasar bo dunia sembo kaja salamuko de sisi-sisi umur aku bertobat lambo lai wa maghfiratun dapat ampunan dari Allah. Untung lai bertobat. Ada wak dari awal ko adalah manusia ko nya ndak mau tak kicu. Dunia nya karajo aja. Tapi nan akhirat dikajanya dapat keredaan dari Allah. Kini dia wak sini. Anama kawak cari azab ko, ampunan ko, atau reda. Tentu yang paling tinggi apa? Reda. Kalau ampunan kok ia mati sakit dulu. Kau tidak sakit-sakit, tiba-tiba lah mati saya, itu tidak sempat tobat. Lalu wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali seperti kesenangan yang secuil yang menipu. Kita cari hadis-hadis yang berkaitan dengan itu tentang dunia ko. Suatu hari dalam hadis riwayat Muslim, Nabi berjalan di pasar, jo berapa sahabat. Dek Nabi tiba di pasar, bayanglah Nabi Muhammad tiba pasar, tu kumpul orang. Nabi tiba. Berkumpul orang dekat Nabi. Pas Nabi tagak di dekat bangkai anak kambing. Anak kambing jantan. Yang telingonya sudah ketek, cabiak lo. Bagi orang Arab mencari kambing yang telingo ketek, tambah lo cabiak, sangat jijiknya. Sangatlah kajajuknya. Sangat kahinanya. Kalau orang tu kan tak tahu jo, anjing tak tahunya, dan tahu kambing. Aman caliak kambing nan cacat telingo ketek lelai itu sama bagi awak. Di negara awak kan banyak anjing. Sama jawab mencari anjing kuruk. Jijik anjing kuruk. Bosobok jo bangkainya, bagi kira. Layu ruangnya di langau. Maka diangkat di Nabi telingo anak kambing tadi jenjeng Nabi. Siapa di antara kalian yang mau membeli di pasar Nabi ngecek wah. Siapa di antara kalian yang mau membeli ini 1 dirham? Ya Rasulullah, untuk apa di kami? Barang nanti itu je. Tak ada guna di kami dah. Untuk apa kami? Cek orang yang di pasar Madinah. Cek Nabi, saya nak mau hambuagiah gratis. Ya Rasulullah, duit sahabat. Gratis dia orang duit, nak kami nak muah kami dah. Saya antara bapak nak muah dari muah yang kurang duit. Boleh mati bagi kira. Dah bangkainya. Lalu aku cek Nabi, wallahi, bersumpah Nabi. Wallahi, demi Allah, la dunia
Sungguh dunia itu ahwanu 'ala Allah min hadza. Sungguh dunia itu lebih hina dalam pandangan Allah daripada bangkai ini. Dalam pandangan Allah dunia kau Pak lebih hina dari bangkai yang jangkuruk. Kalau di orang Arab dari bangkai anak kambing yang cacat. Lebih hina dari bangkai. Apa kira? Makanya kalau orang bertanya, kadang ada pertanyaan, wak lah taat, wak lah rajin, wak lah elok-elok, bakok payah je rasaki. Kamu itu orang tanya kadang. Sianu tu kan sembayang kan enggak nampak. Kali sekali lah nah. Bakok main lias rasaki kan no. Cuba dia wak bakok payah naik dik wak. Wak lah taat. Tanda Allah sayang saja. Tanda Allah sayang. Aku tazkiyatun nafs. Batu. Dunia aku bangkai. Hino lo pada bangkai. Kini ada di muka rumah tu baleak bangkai anjing kuruk. Di muka rumah baleak bangkai anjing kuruk. Panuh laman tu bangkai anjing kuruk. Nan surang anak nan disayang. Nan beriman. Nan surang anak ko ndak beriman. Durako, pahlawan. Tiba anak pahlawan ko. Dia apaknya ndak suka je anak nan pahlawan ko minta no. Ya minta bangkai ko ya. Acik ayah. Ambillah ora taluk. Ora taluk ambillah. Ini ndak suka je anak. Biarlah. Ke mana itu? Tapi tiba anak ko awak sayang je nya. Ya minta bangkai ko ya. Jangan nak. Jangan nantilah. Buku apa siang nak rancak. Ikut seketik salah di. Sekedar bertahan hidup. Saya kan boleh makan bangkai. Untuk sekedar bertahan hidup. Untuk bertahan hidup salah di. Jadi bagi yang payah-payah rasaki itu bersyukurlah. Atuh. Allah sayang kau. Itu saja. Itu saya penghibur hati itu. Masalahnya bangkai. Dan posting-posting je orang terkaya dunia terkaya nak perlu. Nyo mengumpul bangkai. Benggalo aduh. Sang kontainer bangkai kumpulan. Senang tiwa aduh. Jajak nak. Kau amuahlah Nabi je dunia. Kau sejak dulu diterima Nabi. Ditawarkan gunung Uhud jadi ameh. Nak muah Nabi lah dia tawarkan. Awak nak ada nawaran ameh sekadang. Jangan sekadang gunung Uhud lah. Senang galih jadi. Bakaja-kaja. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hakikat. Kini pertanyaan, cinta ndak wak je dunia? Kan itu nama mengumuhan hati itu. Membuat kotor. Sehingga disebutkan cinta dunia itu adalah kotoran. Sebagaimana manusia terkena jilatan anjing dan babi. Berarti kena najis. Di hatiku seharusnya berasiah. Yang ada di hatiku sebenarnya seharusnya apa? Apa? Yang tak ada dunia masuk ada. Sempat cinta dunia tu masuk ke hati. Cinta je dunia tu. Masuk ke hati. Berarti hati wak lah kena najis. Seperti terkena jilatan anjing dan babi. Berarti kumuh. Lah kumuh hati kau. Nah untuk tahu hati wak kau lah terkena cinta dunia atau tidak. Atau lah terkena jilatan anjing dan babi lah hati wak kau atau tidak. Maka kecil ulama pendeteksinya dah. Atau ketika orang mencaci-caci dunia, perasaan hati. Kalau hati awak caci makinya dunia kau, dunia kau tak do, dunia kau dah, dunia sementaranya. Sama hati awak, berarti ada cinta di dunia dalam hati awak.
Karena orang yang cinta ketika kekasihnya dicacinya gerang. Kalau orang yang cinta Allah dan Rasul, ketika ada yang mencela Allah dan Rasul, langsung berang. Allah dan Rasul dia nunya, berangnya sekali. Tapi ada orang yang menghina Allah, menghina Rasul, menghina agama teh. Orang menghina agama, entah saja. Berarti tidak cinta aja agama tu dah. Itu setandanya. Cio caci maki, itu sih. Caci maki agama. Berang taknya. Kalau berangnya, berarti le cintanya juga kamu. Tapi kalau lengah-lengah saja, berarti tidak cintanya kamu. Mau tilo je dunia, coba apa mau tahu tak disuak dia beko dia buat tu ha. Caci maki dunia tu dekiknya tu. Abaja no, cari reaksinya. Dunia kena do ke kata. Dunia ke sementara, nah dunia aku bantu bangkai kau nyaman tu nah. Dia hadis saya baca. Buruak lo dunia aku baru bangkai kau gitu. Aja no. Kalau bulalang mata no, berarti ada. Berarti suspek. Terkena penyakit cinta dunia. Tersangka. Kita siapa Ibu? Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.